Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI. Tentunya kami menginformasikan bahwa saat ini kami berada di Kota Muara II, ibu kotanya Kabupaten Oku Selatan. Dan tentunya saat ini kami sudah berada di kediaman Bapak Bupati Oku Selatan, Bapak Popo Ali Martopo. Kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nanti kita akan berbincang-bincang ya Pak ya. Tapi kita mungkin di pandemi ini kita memang masih pakai masker dan alhamdulillah mungkin kita tadi sudah juga tes antigen ya Pak ya. Mungkin kita bisa sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Mungkin kita bisa buka masker ya Pak biar ya. Ngobrolnya lancar. Biar ngobrolnya lancar, betul. Ya. Baik Pak, seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Oku Selatan ini kan memang hasil pemekaran dari Kabupaten Oku Induk ya Pak ya. Salah satunya hampir 17 tahun ya Pak ya. Ya. 17 tahun. Mungkin dalam kondisi tahapan 17 tahun ini Pak, potensi apa aja Pak mungkin yang saat ini terus berkembang pesat untuk Kabupaten Oku Selatan, Kota Muara II ini sendiri Pak. Ya, terima kasih. Merasa sangat terhormat bisa tampil di sini dan berkunjung. Oku Selatan ini tentu seperti yang disampaikan tadi, hasil pemekaran dari Oku menjadi kabupaten baru, administrasi yang baru, sehingga memang potensi yang ada karena sudah daerah mandiri harus dimaksimalkan dan dioptimalkan. Oku Selatan punya kelebihan. Kami punya daerah pariwisata yang bagus, ada Danau Ranau, ada Gunung Seminung, itu yang menjadi potensi kami. Tapi di samping itu juga banyak sebenarnya yang lain yang memang sudah dari dulu ada, tinggal dioptimalkan. Ada pertanian, perkebunan yang menjadi ciri khas Kabupaten Oku Selatan. Nah, kesemuanya itu ini yang kami coba optimalkan supaya apa yang dimiliki ini menjadi hal yang mensejahterakan masyarakat. Nah, itu kira-kira apa yang ada di Oku Selatan. Iya, luar biasa memang Pak, potensi Oku Selatan ini seperti pariwisatanya, seperti kita tahu kan. Mungkin perbedaan setelah pemekaran mungkin dari Kabupaten Oku Induk ya Pak ya, potensi-potensi terus menggeliat di Kabupaten Oku Selatan ini sendiri Pak. Mungkin ada hal-hal yang belum digali, mungkin akan digali lagi Pak oleh Pak Ali Martopo. Benar, kalau dulu kita masih di Oku kan tentu dengan luas wilayah Oku yang begitu luas. Nah sekarang lebih singkat, makanya kita buka semua akses antar wilayah kecamatan di Oku Selatan ini, karena masing-masing di 19 kecamatan ini banyak sekali. Tentu ada lahan yang masih tidur karena aksesnya tidak ada, pada saat itu nggak bisa dikembangkan. Nah sekarang sudah ada, tentu kita bangun jaringan listrik, kita bangun jaringan jalan, dan pemukiman di sana juga layak. Kemudian juga wilayah-wilayah lain ada sektor hasil-hasil hutan yang bisa dimanfaatkan karena kita bangun jalan, bisa dikeluarkan, kita optimalkan, termasuk sumber daya air yang banyak karena daerah hulu ini kalau nggak kita buka lahan sawah, lahan pertanian kan nggak bermanfaat. Nah, sehingga mungkin dulu karena wilayah Oku sangat luas, tentu keterbatasan anggaran pada saat satu kabupaten. Nah sekarang kita coba mulai, apalagi yang kita sampaikan tadi, Danau Ranau itu sebenarnya bukan hanya ikon Oku Selatan, itu Sumsel. Nah mungkin pada saat zaman Oku kan dari ibu kota Batu Raja itu kan jauh aksesnya. Nah, kemudian orang juga ada keterbatasan pembangunan juga. Nah sekarang kita bangun infrastruktur penunjangnya. Nah, sehingga siapapun yang mau ke sana bukan hanya memandang view danau, memandang view laut, tapi banyak permainan, modernisasi, dan yang lain-lain lah kira-kira supaya orang tertarik datang. Sekali lagi itulah yang memang kita memang berbicara untuk potensi, memang Danau Ranau ini memang bukan untuk skop Oku Selatan aja Pak ya, Sumatera Selatan. Dan tentunya Pak, kalau melihat perkembangan Danau Ranau saat ini, apa mungkin sudah sesuai dengan harapan Bapak, atau mungkin apa mungkin ke depan lagi yang akan lebih kita angkat lagi dengan potensi-potensi yang ada Pak? Sebenarnya kalau bilang puas masih jauh dari puas, karena kita kan daerah baru. Yang kita bangun pun infrastruktur di sekitar situ baru sebatas jalan akses, itu pun belum sempurna yang kita inginkan, sesuai dengan rencana. Karena yang besar anggaran yang membangun itu, jalan pesisir danau, segala fasilitas, kemudian juga
menyediakan investor untuk datang membangun semacam fasilitas, masih jauh. Nah, tapi mudah-mudahan karena sudah ada grand design-nya, nah tinggal waktu lah. Bertahap kita bangun terus. Iya, terus memang luar biasa ya Pak. Tadi memang sengaja seperti Bapak ungkap tadi memang masalah dana Pak. Mungkin kalau untuk penganggaran dana terkait mungkin ini dukungan-dukungan bagaimana Pak? Memang agar bisa fokus juga untuk penyerapan dana di anggaran untuk di pariwisata ini sendiri Pak. Sebenarnya melalui pengalaman saya menjabat pada periode pertama sih alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Karena pembangunan itu kan nggak mungkin sekaligus, kalaupun ada dana harus sesuai dengan rencana. Karena tidak bisa tek begitu besok selesai nggak. Nah, namun di 2 tahun terakhir ini karena memang situasi pandemi saat ini global kan kita paham kan anggaran kita berkurang, kita harus fokus ke penanganan pandemi, sehingga memang 2 tahun ini pembangunan infrastruktur khusus di pariwisata itu agak berkurang. Kita pun menyadari kunjungan pun berkurang karena memang tidak diperbolehkan. Nah, sehingga mungkin untuk penganggaran di 3 tahun lah karena ada krisis global juga sangat sulit. Namun apa yang direalisasikan, dukungan pemerintah provinsi dan pusat, nah tentu alhamdulillah semua berjalan. Walaupun memang jumlahnya tidak begitu besar, namun apa yang diberikan kita maksimalkan untuk merealisasikan sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Kembali memang kena pandemi itu jelas berpengaruh cukup besar ya Pak ya untuk penganggaran dan juga pandemi ini juga akhirnya kita juga mengurangi kunjungan ya Pak ya. Benar, tapi untuk saat ini dibatasi. mungkin dibatasi. Kalau untuk saat ini bagaimana Pak? Mungkin sudah agak kasus COVID-19 agak melandai, sudah Sumsel juga agak sudah di zona oranye. Mungkin kembali kita membuka untuk tempat-tempat wisata itu sendiri bagaimana Pak? Ya, memang 2 bulan terakhir kemarin saya kira keseluruhan Pak. Secara nasional, Provinsi Sumatera Selatan memang kita dilanda pandemi yang datang itu ada gelombang kedua katakanlah, termasuk kita pada saat itu sempat zona merah karena banyak kasus yang meninggal pun banyak. Tapi alhamdulillah pada saat itu kebijakan nasional dan kita buat semuanya kita batasi dan bahkan ada yang kita stop dulu sehingga saat ini Oku Selatan juga sudah zona kuning, zona kuning sehingga kita sudah mulai buka. Dengan protokol kesehatan tetap ya Pak ya, pengunjung juga kita sebagai pengelola juga harus menerapkan itu ya Pak ya, protokol kesehatan penting ini sangat mendukung untuk kemajuan karena itu bagian juga perekonomian masyarakat. Baik Pak Bupati, Pak Popo, berkaitan dengan tentunya berbicara dengan destinasi wisata seperti Danau Ranau. Tidak hanya bicara wisata untuk tingkat Sumatera Selatan, tapi ikon nasional. Mungkin ada satu harapan, mungkin inginnya Danau Ranau ini ataupun potensi-potensi wisata di Oku Selatan ini memang lebih lagi Pak dikenal oleh masyarakat Pak. Ya tentu harapan kita besar. Artinya apa yang ada di Oku Selatan ini berdampak ke masyarakat juga luar biasa. Nah tentu berbicara marketnya bukan hanya sekedar provinsi, bahkan nasional dan global. Karena kita ketahui bersama kebetulan di kabupaten tetangga pesisir barat Lampung di Krui itu kan sudah menjadi destinasi internasional. Ada orang surfing segala macam yang jarak dengan kita hanya berapa kilometer. Itu bisa kita manfaatkan sebab dengan panorama, view alam yang benar-benar alami, saya pikir ini bisa dijual ke internasional sehingga secara ekonomi kalau ada wisatawan nasional, asing datang, saya pikir akan berdampak luar biasa ke ekonomi masyarakat lokal. Seperti Danau Toba contohnya kan banyak sekali yang berkunjung dari begitu juga pembangunannya luar biasa pesat dan masyarakatnya makmur. Harapannya kira-kira seperti itu. Tapi still long way to go lah masih. Tapi tetap kita punya cita-cita seperti itu. Jadi untuk sementara ini memang mimpi memang kita cukup besar ya Pak ya untuk menjadikan wisata Danau Ranau ini sendiri. Mungkin ada hal Pak mungkin
untuk sementara ini, untuk dalam waktu dekat ini hal-hal yang mungkin akan diperbaiki, yang akan kita jual di wisata ini di Danau Ranau ini mungkin apa Pak? Selama ini memang kita sudah lihat, kami juga sudah berkunjung juga ke situ Pak, luar biasa memang dari dulu peningkatan-peningkatan. Mungkin ada Pak hal-hal yang mungkin dalam waktu dekat ini akan kita lakukan? Kita fokus dalam waktu dekat ini bagaimana menyediakan fasilitas akomodasi yang baik, yang standarnya orang berlibur itu seperti apa. Kemudian juga harus ada semacam permainan supaya orang bisa betah, bukan hanya memandang tempat bagus, indah, tapi dia itu bisa stay 2-3 hari, bahkan berbulan kalau bisa. Contoh di Bali kan karena surfing orang bisa tinggal 2-3 bulan di situ. Nah kita juga harus menciptakan itu. Dan yang paling saya kira bagus itu ada kenyamanan, ada alami. Nah, orang-orang yang terlalu sibuk di kota besar kan siapa tahu pengen cooling down, ngobati stres. Apalagi dalam kondisi pandemi Pak, nggak usah jauh-jauh liburan, kita keluar provinsi, di dalam provinsi aja sudah luar biasa Pak. Tempat kita kan udara sejuk, liburan murah, jauh dari penyakit gitu. Nah itu yang kita fokuskan, kita bangun akomodasi yang baik, fasilitas yang baik. Kita juga mengundang investasi supaya bisa investor berinvestasi di sana. Mungkin termasuk juga mungkin untuk penginapan Pak. Bagaimana kalau untuk penginapan sendiri mungkin di area Danau Ranau sendiri mungkin Pak untuk itu? Nah, ya benar. Realisasinya kan ke sana, akomodasi realisasinya. Untuk saat ini kita mencoba menjadi katakanlah contoh, Pemda sendiri sudah membangun hotel yang insya Allah itu kalau dinilai dari fasilitas dan kesediaan kamar itu bintang 3 lah. Kita lagi bangun, ada 62 kamar, tidak terlalu jauh dari danau, nah, sehingga menjadi ikon dan orang bisa memanfaatkan. Dan siapa tahu kalau orang pengusaha investor sudah lihat itu, mereka kan bangun di pesisir danau itu, supaya bangun, kan cantik. Dan di Danau Toba seperti yang di danau-danau yang lain, bahkan di pantai-pantai kan orang membangun view-nya danau kan luar biasa itu hotel-hotel. Itu yang kita lakukan saat ini. Iya betul, berarti benar ya Pak ya, seperti tadi kan penginapan ya Pak ya. Karena kalaupun ada acara event-event nasional, internasional, kadang-kadang kesulitan orang untuk menginap ya Pak ya. Nah mungkin maksudnya itu, jadi mungkin ada upaya-upaya itu Pak untuk penginapan. Karena kan mungkin bisa saja bukan hanya sekedar alamnya bosan, mungkin juga ada untuk penginapannya, joglonya mungkin gimana Pak Fatih? Ya, itulah. Dan sekarang alhamdulillah karena memang kita siapkan, Pemda juga membuat, ada pengusaha-pengusaha juga membuat seperti cottage di pinggir danau, kemudian juga ada permainan-permainan, kemudian nanti mungkin akan menyusul restoran-restoran yang bagus, makan-makan yang enak, sehingga mungkin kuliner akan berkembang nanti. Orang datang dari Batu Raja, mungkin dari Lampung itu, bahkan dari Palembang atau dari yang tempat-tempat jauh, cuman pengen datang kuliner, makan restoran ini, masaknya ikan mujair gumbang hitam ya Pak ya, anak ya Pak. Itu yang mungkin harapan dan mimpi kita ke depan. Yang saat ini kita fokus. Ya tertarik sekali Pak saya tentang kuliner tadi. Mungkin masyarakat juga mengenal bahwa terkenal juga makanan khas ikan mujair kumbang tadi. Nah potensi-potensi ini Pak sejauh ini apakah sudah kita gali ataukah memang sudah ada Pak untuk restoran ini? Oh ya ada di sini, mungkin akan dilengkapi juga nanti di dekat potensi di Danau Ranau sendiri Pak. Ya makanya saya bilang, dengan situasi tumbuhnya wisatawan datang, sekarang sudah mulai ada restoran, walaupun memang bukan restoran yang wah ya, tapi alami. Ada ikan bakar yang mujair kumbang tadi, kemudian sudah ada kafe-kafe, orang juga sudah buat warung-warung makan. Itu sudah real, berarti sudah hasilnya luar biasa ya Pak. Tapi Bapak sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, mungkin kita simak dulu yang berikut ini. Oke.
Pemirsa TVRI, kembali lagi di Suara Sriwijaya bersama saya Marhama, dan tentunya masih berbincang-bincang dengan ngobrol dengan Pak Popo Ali, Pak. Luar biasa, tadi kita sudah bercerita banyak tentang Danau Ranau potensi, dan terkait dengan itu Pak, mungkin selain memang potensi Danau Ranau yang memang menjadi ikon bukan hanya di Oku Selatan tapi Sumatera Selatan, bahkan nasional sendiri Pak. Mungkin fokus-fokus pembangunan lain Pak mungkin? Ya. Seperti yang kita sampaikan di awal, ini kan daerah berkembang, semuanya serba minim. Nah, alhamdulillah dengan daerah otonomi baru kita diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunan. Mulai dari akses-akses per wilayah kecamatan kita buka semua. Mulai periode pertama Pak Bupati yang dulu membuka antar kecamatan, kita teruskan itu sehingga dari desa, antar desa, kecamatan, antar kecamatan sudah tersambung sekarang. Masyarakat sudah menikmati. Tapi mungkin belum sepenuhnya sempurna karena memang keterbatasan anggaran. Kemudian kan fasilitas yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau dulu listrik itu susah sih, mati lampu terus. Alhamdulillah dengan kita bergandeng dengan PLN sudah dibangun gardu induk. Sehingga kualitas listrik 3-4 tahun yang lalu sampai 5 tahun yang lalu sudah drastis sekarang. Orang sudah bisa memanfaatkan pelayanan listrik yang bagus. Dari situ tentu dipakai oleh pengusaha-pengusaha, industri-industri, sehingga luar biasa perubahannya. Kemudian yang paling penting terkait hajat hidup orang banyak lagi itu air bersih. Air bersih. Alhamdulillah kita PDAM salah satu 3 yang sudah sehat di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, luar biasa. PDAM Tirta Saka Selabung itu dari sekian belas ini kita termasuk salah satu yang dari 3 yang sudah sehat. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat akan mendapatkan penghargaan untuk perusahaan daerah air minum yang sukses. Itu juga menjadi bagian dari tolak ukur keberhasilan dan hasil dari pemekaran ya Pak. Dan tadi bicara juga listrik ya Pak ya. Seperti Bapak, mungkin kalau untuk listrik sendiri mungkin sudah berapa persen Pak rakyat atau masyarakat Oku Selatan sendiri sudah menikmati listrik ini sendiri Pak? Ya, saya kira itu yang kita kejar terus. Memang belum sepenuhnya 100%. Karena kendala ada beberapa wilayah pemukiman kita yang masih di dalam kawasan hutan. Ini masih saya udah keliling ke kementerian kemana-mana dengan PLN dalam rangka meminta izin pinjam pakai. Karena kita harus membangun jaringan itu masuk kawasan. Nah, jadi itulah kendala. Kalau tidak itu kendala, mungkin sudah 100% terjangkau. Tapi karena menembus kawasan hutan perlu izin. Nah, sehingga ini yang kami lagi urus dengan PLN, dengan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk meminjam izin pakai, tapi itu perlu proses. Karena bukan hanya kawasan hutan lindung, tapi kawasan konservasi. Jadi sehingga memang menyulitkan. Tapi secara umum, karena sudah dibangun infrastruktur listrik yang bagus, gardu induk, tiang sutet yang dari ke arah Martapura Batu Raja sudah berdiri. Sekarang saya kira tidak ada kendala lagi, hanya ke depan bagaimana orang yang di wilayah kawasan itu bisa menikmati juga. Itu betul-betul cita-cita besar ya Pak ya, biar masyarakat Oku Selatan ini benar-benar 100% bisa menikmati listrik. Karena itu salah satu juga bentuk keberhasilan pembangunan ya Pak ya. Baik, mungkin kalau bicara soal lain Pak, di samping itu juga mungkin ada juga target Bapak tentang kecerdasan masyarakat, tentang mungkin pendidikan lah katakanlah buta huruf. Mungkin bagaimana untuk di Oku Selatan sendiri Pak, perhatian juga fokus juga tentang kependidikan ini sendiri Pak? Sangat berkaitan. Yang tadi saya sampaikan, infrastruktur dibangun, jalan, listrik, itu kan kebutuhan dari bagian dunia pendidikan juga. Orang sekarang udah pakai teknologi komputer, apalagi daring, pakai listrik. Kalau nggak ada listrik gimana mau daring? Internet nggak ada gimana? Nah, jadi itu sangat berkaitan, makanya kita berusaha bagaimana di setiap desa, di setiap wilayah itu infrastruktur pendidikan juga tersedia. Artinya gedung sekolahnya, termasuk tenaga pengajar. Sekarang kita lagi menerima
pegawai kontrak untuk guru sekitar 1.000 lebih. 1.000 lebih. Itu bagian dari usaha kita juga, karena memang ketersediaan PNS ini beda dengan P3 yang sedang mengikuti ujian, Pak ya? Ini kontrak ya, Pak ya? Enggak, ini P3 yang kita terima. Oh ya. Karena kita yang akan membayar nanti ya. Dan kita yang bekerja sama dengan pusat melaksanakan bagian dari komitmen kita supaya kalau honor saja yang mengajar kan beda mutunya. Betul. Orang yang mengabdikan diri tapi hanya triwulan dikasih uang kan gimana akan lah beda hasilnya, outputnya ke anak-anak ya, mudah-mudahan dengan P3K dengan ada 1.000 lebih penerima ini artinya all out tenaga pengajar itu benar-benar mengabdikan dirinya. Itu bagian dari salah satu bagaimana sumber daya manusia kita sediakan untuk di bidang pendidikan. Termasuk mana yang belum ada gedung sekolah, di mana terus kita lakukan pembangunan maupun rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang tidak layak. Iya. Semoga dengan adanya P3K honor guru-guru ini benar-benar pendidikan juga berkembang ya Pak. Dan tentunya juga kalau untuk adakah tentang biaya gratis Pak untuk sekolah mungkin SD, SMP, SMA, mungkin juga ada itu cita-cita Bapak juga untuk anak-anak di Oku Selatan ini sendiri Pak. Saya kira semuanya kan sudah terstruktur secara nasional, harus seirama dan sinergi. Nah, saya kira bagian dari BOS itu sudah tidak lagi. Kita juga mengadakan program-program bagaimana nanti orang-orang yang tidak mampu itu harus tetap melaksanakan pendidikan, bagaimana caranya. Nah, termasuk kontribusi dan partisipasi para wali murid itu penting karena bagian dari kegotong royongan itu wilayah dan satu sama lain itu artinya ada perbedaan, sehingga kita tahu daerah karena Oku Selatan kan konturnya geografis luar biasa, banyak perbukitan. Walaupun di bukit, walaupun di tengah perkebunan, tetap harus ada sarana pendidikan. Makanya apapun bentuk dan caranya kita harus di sana, harus ada pelayanan. Kalaupun ekonominya kurang, tetap harus kita lakukan seperti itu. Jadi komitmen terhadap dunia pendidikan itu nomor 1. Ya, luar biasa. Dan tentunya kita setelah pendidikan memang banyak potensi-potensi lagi, banyak lagi yang kita terkait dengan kesehatan sendiri Pak. Untuk kesehatan sendiri mungkin bagaimana Pak? Fasilitas mungkin rumah sakit yang sudah dimiliki untuk Kabupaten Oku Selatan ini sendiri bagaimana Pak? Kota Muara II. Kita punya RSUD yang alhamdulillah dalam waktu beberapa tahun ini untuk melayani masyarakat sudah cukup memuaskan. Namun karena perkembangan semakin banyak orang ingin menggunakan fasilitas, mungkin kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat. Kayaknya sudah tidak cukup lagi. Makanya dalam waktu dekat kita akan membangun rumah sakit yang besar. Mungkin rumah sakit vertikal bertingkat, sehingga nanti bisa menampung pelayanan bukan hanya 3-4 tahun ke depan, tapi 5-10 tahun ke depan. Modernisasi alat, termasuk bagaimana sumber daya manusia putra-putri Oku Selatan ini bisa menjadi tenaga kesehatan, baik dokter, bukan hanya umum, sampai ke spesialis. Kita berikan dukungan supaya nanti gedungnya dibangun, sumber daya manusianya ada, dan masyarakat bisa manfaatkan. Insya Allah kalau itu terwujud 2022 kita mulai, 2023, 2024 target kita selesai. Rumah sakit vertikal yang mungkin 4 lantai, sehingga bisa melayani masyarakat. Dan nantinya mungkin rencana pembangunan itu sendiri mungkin apakah berada masih di Kota Muara II sendiri atau Kota Muara II sendiri, atau mungkin nanti gimana Pak untuk rumah tempat? Sakit tersebut tetap di posisi rumah sakit sekarang. Tetap kita bangun lagi Pak, rehab. Hanya rumah sakit sekarang kan gedung tidak gedung bertingkat, walaupun lokasinya sangat luas, tapi tidak cukup untuk melayani karena jumlahnya. Jadi kita bangun nanti vertikal gedung bertingkat yang mungkin secara mungkin 5, 10, 15 tahun masih bisa ya. Karena kan selama ini tempat fasilitas kesehatan memang sangat sulit ya Pak ya. Mereka harus benar-benar berobat, harus ke Palembang, apun ke tetangga. Dan mungkin ada juga Pak dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan ini. Mungkin masyarakat yang tergolong tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mungkin untuk biaya bagaimana Pak? Apakah sudah ada dianggarkan juga dari pemerintah Kabupaten Oku Selatan sendiri? Ya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya
secara nasional kita ikuti. Ada BPJS, Jamkesda namanya. Itu kita sediakan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu daftar di kita berikan BPJS gratis untuk masyarakat Oku Selatan yang tidak mampu. Karena itu bagian dari kewajiban kita juga secara aturan gotong royong dengan BPJS dan itu berjalan. Jadi mana-mana yang tidak mampu mereka bisa mengakses puskesmas tanpa harus bayar. Bisa mungkin untuk perlu pengobatan lebih lanjut ke RSUD tidak perlu bayar karena sudah ada BPJS gratis, baik yang disediakan oleh Kartu Indonesia Sehat maupun dari BPJS Jamkesda kita. Nah, begitu juga perlu lanjut tentang Palembang tetap dilayani. Ya, terkadang mungkin masyarakat ini kan kadang mungkin bisa saja Pak ya, dia belum memiliki kartu-kartu BPJS atau Jamkes itu tadi Pak kesehatan, mungkin pertolongan-pertolongan mungkin agar masyarakat ini mendapat pelayanan, mungkin sudah juga ada satgasnya, mungkin satuannya untuk meng-cover ataupun untuk mengawasi ini bagaimana Pak? Ya makanya saya sampaikan di setiap kita ada 19 puskesmas di 19 kecamatan. Puskesmas itu geraknya bukan hanya di ruang lingkup puskesmas kantor, tapi mereka berjalan ke desa. Karena terus terang yang namanya program pemerintah kan tidak semua masyarakat tahu dan bisa mengakses. Kadang saya ketemu orang yang kok nggak berobat, takut Pak. Mereka nggak tahu ada takut biaya. Padahal ada mereka masuk di BPJS harusnya tidak perlu takut karena biaya sudah ada. Mereka bayangkan mahal biaya kalau mungkin ya Pak. Pengetahuan, akses informasinya kurang, makanya orang urus puskes itu harus jalan ke desa-desa menyampaikan bila perlu kalau ada yang sakit parah tapi tidak berobat dijemput. Nah, bagian dari operasional puskesmas 19 kecamatan sehingga benar satuan tugas tadi nggak cuma nongkrong di puskes tapi berjalan monitoring. Bila perlu ada kasus-kasus tertentu yang ini mereka jemput bola. Nah, bahkan bila perlu kita kawal sampai ke kalau memang mereka membutuhkan lagi lanjutan pemeriksaan. Mungkin seperti itu yang kita selama ini lakukan. Baik, luar biasa kita sudah bicara dengan potensi wisata, pendidikan, kesehatan ini cukup luar biasa Pak. Tentunya juga mungkin kita sedikit kembali ke tentang mungkin pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Oku Pak. Kalau bicara soal ini bagaimana Pak Ali? Nah itu yang paling penting. Endingnya kan di situ, sebab kegiatan ekonomi, ada fasilitas pariwisata, kegiatan industri, muaranya kan pemerintah daerah mau membangun ini perlu anggaran. Nah, kita berupaya supaya porsi pendapatan asli daerah dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah kita, semakin tahun semakin meningkat. Kalau usaha orang pengusaha itu berjalan kan di situ ada pajak daerah, ada pajak pusat. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain ada retribusi. Nah, sehingga kalau semuanya ini berjalan, roda-roda berjalan ini tentu muaranya ke pemerintah daerah. Semakin baik, nah itulah namanya kesejahteraan. Pengusaha, masyarakat dapat, Pemda juga terus merawat semua infrastruktur, membangun dengan dana yang kita dapatkan melalui pendapatan asli daerah. Kita berusaha. Tahun ini target sekian, tahun depan harus lompat lagi, tahun depan harus lompat. Dan PAD itu kita investasikan lagi supaya berlipat terus. Baik Pak, mungkin saya juga tertarik dengan target, tapi tahan dulu Pak setelah mungkin yang satu ini. Pemirsa TVRI masih di Suara Surijaya bersama saya Marhama Idawati dan tentunya masih dengan Bupati Oku Selatan Bapak Popo Ali Martopo. Tadi cukup menarik ya Pak pembicaraan kita tentang target pendapatan asli daerah. Tadi saya tertarik sekali tentang target. Mungkin untuk target-target, mungkin capaian-capaian target. Apakah memang sudah mencapai target Pak untuk PAD Kabupaten Oku Selatan ini sendiri? Nah sebenarnya lagi-lagi dalam proses sebelum pandemi kan semua berjalan alhamdulillah sesuai dengan yang kita harapkan, walaupun memang lompatannya tidak tinggi karena kita keterbatasan segalanya. Tapi ibarat kurva itu kan terus naik ke atas, tapi memang belum sampai puncak. Saat ini saya bicara 2 tahun sebelum pandemi lah.
luar biasa peningkatan yang kita mulai ciptakan karena kita buat pembangunan yang punya nilai investasi, ada dampak ekonomi, luar biasa lompatannya. Yang mungkin dulu tidak terlalu dilirik, jadi dilirik. Apa itu Pak yang luar biasa lompatan? Jumlahnya. Jumlahnya berapa Pak? Nah, kalau bicara jumlah, kalau saya malu kalau dibanding daerah lain nanti, karena kita memang industri besar kan belum ada. Semuanya masih tergantung dari gotong royong masyarakat dan pengusaha-pengusaha lokal. Nah, sehingga memang di target tahun 2021 ini PAD kita sekitar 86 miliar. Mudah-mudahan dengan situasi yang semakin membaik ini bisa tercapai. Tapi kita pun pahami ya, karena pandemi ini kan belum berakhir. Semuanya masih kadang-kadang on, semuanya bisa mendadak diangkat rem off. Nah, tapi harapannya ya tentu di tahun-tahun berikutnya harus mencapai 100 dan terus. Nah, sehingga ada goal atau target yang kita capai, Pemda itu semakin hari semakin mandiri dalam keterkaitan dengan finansial untuk membangun daerah. Kembali gitu. lagi masih pendapatan asli daerah Pak ya. Salah satu penopang untuk memacu untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Dan tentunya Pak, kalau tadi kita sudah bicara soal PAD juga, mungkin potensi-potensi lain. Kalau di Oku Selatan ini, apakah juga ada Pak potensi tambang ataupun emas Pak di Oku Selatan ini sendiri? Yang saya katakan tadi, perusahaan tambang belum ada yang beroperasional. Sesungguhnya kalau kita lihat secara data banyak potensinya, tapi mungkin secara ekonomi untuk saat ini belum bisa dilakukan karena kan mungkin perusahaan-perusahaan itu punya analisis ekonomi yang berbeda-beda. Kemudian juga salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan, 60% wilayah Oku Selatan ini kan daerah kawasan dan konservasi. Karena ada keterbatasan. Kalaupun di situ ada tambang batu bara, emas, mungkin berada di wilayah kawasan. Jadi tidak semudah daerah lain. Tapi sebenarnya kami pun lebih sedang seperti ini, karena kalau tidak baik penanganan tambang itu isu lingkungan juga kan sangat identik. Pengerusakan hutan lah, galian sekarang. Nah, justru yang pariwisata kita tonjolkan nanti ada dampak lingkungannya juga rusak. Apalagi Oku Selatan daerah hulu. Jangan lupa loh, kabupaten sampai daerah Lampung itu puluhan ribu hektar tergantung air dari sini loh. Dari Oku Selatan? Iya. Luar biasa. Sungai Komering itu Belitang segala macam airnya dari sini loh. Dari Oku Selatan. Kalau kita rusak, gimana ke sana? Jadi pengaruh juga akan besar Pak ya, bukan untuk daerah kita ya Pak ya? Sangat. Ya, karena hulu air untuk Belitang sampai ke Lampung bahkan ke Oki itu dari sini loh, untuk irigasinya. Nah kalau kita rusak, dampaknya bukan kita saja, daerah lain. Nah makanya kita pertahankan daerah kawasan, daerah konservasi, ini serapan air. Danau Ranau juga ikonnya tempat serapan air, itu danau air Danau Ranau itu untuk perairan di Komering di Belitang. Gitu. Jadi memang luar biasa ya Pak ya. Nah itu memang harus kombinasi yang bagus lah. Konservasi gajah ada di sini, harimau ada di sini. Kita lagi ngurusin gajah karena ada satu, ada 5 supaya tetap dipertahankan habitatnya. Ini lagi BKSDA lagi supaya tidak masuk pemukiman, kita kembalikan ke. Sudah terdata Pak ada berapa mungkin untuk di gajah? Kecamatan Mengakau ada 1 yang sering masuk ke pemukiman. Oh sudah ada. Di Buaya Pemacan ada 5. Nah ini kan tugas dunia juga ini. Satwa dilindungi. Nah jadi itu bagian dari ada di Oku Selatan ini. Nah, yang sehingga memang tidak mudah potensi-potensi semua tanpa ada perhitungan terhadap lingkungan gitu Mbak Mar. Berarti memang dengan kondisi ini memang seharusnya juga Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri atau nasional justru ya Pak ya tidak harus mengalokasikan agar Oku Selatan ini juga
merusak alam untuk pendapatan asli daerahnya berarti ya Pak ya. Makanya saya kira pendapatan asli daerah penting, tapi persoalan lingkungan, isu lingkungan itu ya sangat penting. Sangat penting. Karena bukan hanya Oku Selatan, tapi berpengaruh ke wilayah-wilayah lain. Dan juga harus kita pertahankan alam yang bagus ini. Itu, iya. Dan wisata itulah industri yang tidak bisa mati dan tidak bisa berhenti. Jadi untuk wisata ini sendiri memang khususnya di Oku Selatan ini memang menjadikan benar-benar menjadi ikon yang memang menjadi andalan ya Pak ya. Yang akan kita pacu terus untuk geliatnya ya Pak. Benar, karena itu nggak habis-habis. Nggak akan habis-habis. Beberapa generasi kalau kita kelola dengan baik, lingkungannya nggak bakal kalau tambang kan kita gali 5 tahun 10 tahun habis selesai. Tapi kalau wisata yang ada, kalau kita jaga sampai bahkan dia kembali muncul lagi Pak, potensi diolah lagi dia akan kembali kita wariskan ke generasi berikutnya gitu Mama. Iya, luar biasa memang tadi sebenarnya terkait juga tadi yang seperti kita bawa konservasi ya Pak. Saya masih tertarik dengan yang ada gajah-gajah yang sudah kita ini bagi untuk saat ini sampai saat ini sudah ada di ini Mbak untuk pengawasan sendiri dan untuk satwa yang di wilayah kita kan ada wilayah daerah konservasi Gunung Raya. Di situ ada petugas dari karena kewenangan dari konservasi tersebut kan Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di Oku Selatan. Ya, mereka setiap saat mengecek apa-apa yang terkait dengan lingkungan. Termasuk dengan satwa-satwa liar yang dilindungi. Nah, sehingga kita bekerja sama, itu juga ke depan menjadi potensi. Potensi, betul Pak. Nah, artinya bagi orang-orang tertentu melihat gajah itu sudah luar biasa. Kalau bahasa kita Palembang, tahan bayar kadang-kadang. Kalau ada apalagi naiknya Pak ya. Nah, sehingga itu bagian dari wisata. Kalau nanti itu lestari, lingkungannya bagus, saya kira potensi juga ke depan. Untuk jadi wisata, potensi wisata juga ya Pak ya, untuk potensi wisata juga Pak ya, gajah-gajah ini kan. Benar. Apakah nantinya yang sudah ada di sini, apakah sudah kita pindahkan nanti atau kalau nanti pihak Sumatera Selatan Pak bisa mengambil itu Pak untuk gajah-gajah ini? Secara teknik dan pelaksanaan di lapangan dan kita Pemda sebagai supporting itu dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Mereka kalau ada yang masuk ke pemukiman dikembalikan ke wilayahnya, ke wilayah konservasinya. Nah, sehingga nanti mereka tetap di situ berkembang dan berusaha tidak ada konflik antara manusia dan satwa nanti yang dilindungi. Nah, sekarang kan kadang-kadang karena ya hutan harus kita jaga, kadang-kadang kan ada saja hutan yang rusak, satwanya ngamuk keluar, ada konflik. Nah, itulah tugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan kita Pemda sebagai supporting untuk menata kembali, mengembalikan yang hidupnya di situ, hidup, makanan masih banyak, silakan dan berkembang tidak punah. Begitu juga manusia, jangan sampai merusak wilayah mereka. Bertanilah di tempat yang memang bukan wilayah kawasan, bukan konservasi, sehingga tidak saling mengganggu. Bahkan kita manusia bisa memanfaatkan nilainya, ada value itu, gajah, ada hutan itu. Orang mungkin secara dunia itu menilai baik dan mungkin ada penghargaan. Entah itu secara kebijakan, mungkin juga kalau ada secara komersil, organisasi dunia kan memperhitungkan, ada NGO dibantu kita uang untuk ngurus itu, mungkin ada. Kalau memang benar itu baik. Dan juga sudah seharusnya Pak ya, nasional juga mengakui Oku Selatan ini sendiri tidak merusak alam untuk mengejar PAD seharusnya Pak. Benar. Alhamdulillah kita juga diberi pusat. Sekarang lagi ada pembangunan ya. Salah satu proyek strategis nasional di Kecamatan Tiga Diaji, itu nilainya kalau tidak salah hampir 4 triliun itu. Untuk pembangunan waduk, bendungan. Oh, bendungan. Nah, benar, salah satu cadangan air yang saya sampaikan tadi. Jadi di saat musim kemarau dicadangkan, saat banjir juga tidak merusak di sana. Itu juga luar biasa besar anggaran yang dibangun di Oku Selatan ini oleh Kementerian PU yang sekarang lagi proses pembangunan. Insya Allah kalau target mereka 2024 mungkin
ada 5 tahun itu, 2024-2025 mungkin Itu selesai. sudah selesai Pak. Itu Di situ nanti. banyak bisa jadi besar sekali bendungannya. Bisa juga tempat wisata nanti di situ. Itu jauh dari kawasan. Sebelum bersebelahan dengan kawasan, sehingga tempat menyimpan air sekaligus untuk rekreasi dan wisata nanti. Oh, itu nanti juga bisa menjadikan potensi wisata yang baru. Benar. Ya Pak ya? Kebetulan wilayah kan tidak terlalu jauh dari Danau Ranau juga. Oh, tidak jauh dari Danau Ranau. Jadi sekali. Biasanya juga masyarakat kan kalau berkunjung untuk potensi kan dari sini ke sini, ada sini. Jadi untuk skup itu sudah menikmati Danau Ranau, juga bisa menikmati waduk itu ya Pak. Mungkin udah impian Bapak kira-kira mungkin seperti Pak. itu. Bukan saya ke diskusi dengan kepala balai kemarin, Balai Besar Wilayah Sumatera Selatan. Bukan hanya sekedar potensi pariwisata. Di situ ada potensi listrik. Bendungan itu sekitar 40 mega. Jadi kalau itu sudah dipasang, bukan hanya untuk usaha, kita bisa bantu ngasih listrik ke daerah-daerah lain. 40 mega dari waduk tadi. Kemudian juga ada potensi air baku untuk air bersih nanti. Nanti air bersih dari waduk ini jadi dari juga waduk. Pak. Mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun ke depan lebih kelihatan lagi pembangunannya. Jadi waduk ini berarti udah pengakuan nasional Pak ya, bahwa memang Oku Selatan ini mampu melakukan kehidupan untuk waduk ini sendiri, untuk masyarakat, airnya, bahkan listrik seperti Bapak katakan. Ya, karena ini salah satu proyek strategis nasional. Karena proyek strategis nasional ini nggak banyak loh yang Pak Presiden kunjungi ke sini, buka waduk ini, buka waduk. Salah satunya kita. Salah satunya di Oku Selatan. Nah, mudah-mudahan kalau jadi Pak Presiden ke sini juga kan nanti. Untuk peresmian ya Pak ya. Peresmian 2024 ditargetkan ya Pak ya. Mudah-mudahan selesai dan Presiden ada waktu untuk meresmikan seperti yang di Lampung kemarin, di mana-mana. Seperti di Lampung ya Pak Ninjau. Mudah-mudahan. Luar biasa. Dengan demikian Oku Selatan ini akan semakin geliat ya Pak ya, untuk tidak hanya Sumatera Selatan tapi juga nasional. Dan tentunya juga untuk kegiatan potensi-potensi lainnya, tapi mungkin kita stop dulu Pak, kita akan ikuti yang berikut ini. Sip. Pemirsa TVRI masih di Suara Sriwijaya dan tentunya kami masih berada di rumah Bupati Oku Selatan, Bapak Popo Ali. Sangat menarik Pak, seperti yang kita bicarakan tadi bahwa Kabupaten Oku Selatan ini memiliki potensi yang luar biasa. Tapi untuk mengejar potensi itu juga tidak melakukan seperti kerusakan alam untuk mengejar PAD, dan itu juga cukup bagus seperti kawasan tadi, kawasan konservasinya Pak. Ini luar biasa Pak. Ini sebagian orang mungkin cepat pembangunan naik tapi mengabaikan hal-hal lingkungan, sementara Oku Selatan ini sendiri tidak Pak. Iya, benar, karena kita pengalaman dan kita compare daerah lain kan yang banyak tambang. Belum tentu kegiatan-kegiatan tambang itu mensejahterakan masyarakat secara langsung. Sementara kerusakan lingkungan sudah pasti. Bahkan kadang-kadang dengan ada beroperasional tambang itu infrastrukturnya juga rusak karena mobil besar, kegiatannya banyak. Tapi pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan kerusakannya. Artinya berkaca pengalaman itu kita hindarilah, jangan jadi proyek kedua lah. Di samping itu memang kita punya potensi danau, sungai yang bagus, hutan yang bagus. Itu ke depan menjadi sesuatu yang luar biasa nanti kalau tidak dirusak. Ada nilai ekonominya, baik sisi perikanan, pariwisata, bahkan energi. Kalau air kan bisa jadi sumber energi. Nah, kalau ini sustainable, ini kita jaga terus, anak cucu ke depan itu insya Allah lah masih ada sesuatu yang dibanggakan, bahkan mempengaruhi hajat hidup orang banyak wilayah lain yang saya sampaikan tadi. Air mengalir ke Oku Timur, ke Oki, ke Lampung untuk orang sawah. Untuk persawah kehidupan masyarakat ya Pak. Artinya kehendak dan mudah-mudahan
siapapun yang memimpin, yang mengelola Oku Selatan ke depan ini tetap mempertahankan itu. Iya. Harapannya seperti itu. Iya, luar biasa memang sudah pengakuan juga nasional termasuk waduk tadi ya Pak ya, bahkan sudah ditargetkan 2024 ini selesai, bahkan kita berharap presiden yang akan meresmikannya ini luar biasa ya Pak ya. Terus terkait dengan itu juga Pak, potensi-potensi lain mungkin juga yang akan dikembangkan mungkin setelah potensi-potensi ini juga ada, pasti setelah adanya pemekaran dari Oku Induk ya Pak ya, bisa kita melakukan sebagai itu. contoh, ini sudah kita testing ya. Industri pertanian ini kan satu-satunya yang bertahan di pandemi. Apapun bentuk, saya kira krisis apapun ini pertanian bagus. Kita lahan jagung kita luar biasa produksinya. Bisa dikatakan bahkan, tidak berpengaruh ya Pak ya? Bahkan petani jagung itu sekarang meroket. Harganya kompetitif. Mereka di musim yang bagus karena curah hujan Selatan ini bagus. Sekarang semakin tahun semakin luas lahan penanaman jagung. Nah itu juga potensi dan duitnya besar itu. Kalau menurut laporan Dinas Pertanian 50.000 hektar ditanam per tahun saja dan bisa ditanam dua kali tanam ya Pak. Itu uangnya sekian triliun itu luar yang biasa ya Pak. Petani. Nah artinya ini juga pangan yang cukup luar biasa karena kontur kita nggak bisa bersawah kan. Ya, betul. Nah, ya jagung, kemudian kopi yang juga menjadi produk andalan juga ya Pak. Andalan, artinya dunia kan. Bagaimana pengelolaan produktivitasnya lebih tinggi, nah, sehingga di samping pariwisata, industri pertanian. Dan perkebunan ini juga mendongkrak dan saling berkaitan. Identik kopi, orang kopi kan sudah berwisata sekarang, ke kafe, kemana-mana. Sudah dinikmati. Semuanya sangat saling keterkaitan dan bergantungan, sehingga modal kami ke depan untuk bersaing yang baik dengan daerah-daerah lain. Ya, tadi luar biasa ya Pak ya, 50 hektar. Mungkin ada 50.000 hektar ya Pak ya, luar biasa. 50.000 hektar itu mungkin juga ada keinginan Pak bahwa potensi jagung ini juga bahkan bukan hanya untuk Oku, bukan Sumsel, bahkan bisa ditargetkan juga kita mampu menyumbang jagung ini di tingkat nasional Pak. Ya, saya kira karena luas tanam kita yang cukup baik, setiap tahun meningkat, produktivitas juga, Kementerian Pertanian itu memberi kita support yang luar biasa. Artinya bantuan bibit dari mereka, sarana pertanian, bahkan program-program ke kelompok tani itu disupport sangat oleh Menteri Kementerian Pertanian. Karena secara laporan mungkin salah satu penghasil yang luar biasa. Gitu. Mungkin kalau Sumsel ini 1-2 antara kita dan Banyuasin mungkin masih bisa produksi bersaing ya Pak. Nah, sehingga mungkin karena laporan hasil dan yang kita sampaikan secara lapangan di Kementerian Pertanian itu apresiasi mereka dalam bentuk program juga. Bibit dibagikan gratis. Karena memang dipancing untuk luas menambah lahan baru tanam jagung untuk nambah. Nah, sehingga secara ekonomi alhamdulillah benar tadi sebagai sumbangsih dan partisipasi kita jagung tuh jangan impor kita. Kalau produksi cukup nasional mesti impor ya Pak ya. Nah, sehingga harga juga kompetitif. Jadi bisa dari Oku Selatan ini nanti penyumbangnya luar biasa. Bagian dari partisipasi kita secara nasional. Kalau cukup ya enggak usah impor. Bahkan harganya bagus. Kalau impor kan langsung harganya turun. Nah, kira-kira seperti itu, Pak, yang akan kita lakukan program-program sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan di Oku Selatan. Mungkin selain jagung juga katanya juga pisang juga luar biasa ya, Pak ya? Nah, kalau itu memang sudah turun-temurun. Turun-temurun ya, Pak. Karena memang daerah hulu, air begitu banyak, masyarakat juga kebiasaan. Itu sebelum pandemi itu setiap hari mungkin puluhan truk ke Jawa, kemana-mana itu bawa pisang. Artinya itu ekonomi yang memang dasarnya itu tanpa dikasih sentuhan dari pemerintah pun masyarakatnya sudah melakukan sudah jalan sendiri. Sudah sendiri ya. Apalagi ya mudah-mudahan ada industrinya sendiri. Kalau selama ini kan bahan mentah raw material itu yang dari kebun langsung truk langsung ke mana-mana. Nah, itu mungkin ada rencana nanti, Pak untuk industri sendiri di Kabupaten Oku Selatan? Tentu kita bina melalui PKK dan desa-desa itu untuk membuat kerajinan-kerajinan. Saya sering sudah mulai
kepala desa datang bawa keripik pisang. Pak Bupati cobain, dan ini hasil industri rumahan rakyat ya Pak ya, Mas. Mudah-mudahan nanti selain memang untuk industri lokal, ya kita supply untuk daerah-daerah lain gitu. Secara ekonomi ada manfaatnya. Ya, luar biasa memang potensinya. Mungkin seperti Bapak inginkan tadi, untuk sementara memang masyarakat itu memetik, sudah hasilnya kita keluarkan. Bahkan juga ada target kalau bisa nanti industri ya Pak ya, cicipan berjalan untuk di Oku Selatan ini. Dan bicara lagi tentang itu Pak, mungkin katakanlah tingkat kesejahteraan masyarakat atau rakyat sendiri Pak di Oku Selatan ini sendiri. Ya, yang diinginkan. Kalau kita nilai, tolak ukurnya kan di saat krisis seperti apa masyarakat. Kalau saya lihat pada saat krisis global, ekonomi secara global, kita tidak terlalu terpukul. Betul. Karena memang komoditasnya ada dan berterus. Karena kalau tambang kan itu tergantung dengan pasar internasional kan. Betul. Kalau makanan pertanian tidak akan berhenti ya Pak ya? Tidak ada pengaruh. Bahkan semakin krisis, semakin naik harganya. Contoh jagung sekarang sudah luar biasa harganya. Ya. Artinya salah satu keunggulan yang ada di sini, secara ekonomi masyarakat tidak terlalu berpengaruh terhadap pandemi. Itu tolak ukur. Tapi tentu untuk menilai sebuah kesejahteraan itu kan relatif. Yang jelas masyarakat di Oku Selatan ini di saat-saat pandemi ini tidak terlalu berdampak besar. secara ekonomi. Tapi kalau berdampak sudah pasti. Tapi maksud saya tidak terlalu banyak yang PHK, karena memang orang punya usaha sendiri. Masyarakat sudah punya usaha sendiri. Dan komoditas dia jalan. Tapi memang mungkin ada yang berpengaruh pasti. Sehingga saya katakan ya mudah-mudahan dengan semua potensi yang ada, background juga masyarakatnya masih baik lah, masih kekeluargaan, dan walaupun multi suku tetap ada keharmonisan. Mudah-mudahan ke depan menjadi modal yang baik untuk lebih sejahtera. Iya, luar biasa. Cukup tertarik Pak, tapi mungkin agak di terakhir ini sedikit saya pengen sudah mau terakhir ya? Mau terakhir, sebenarnya terasa ya Pak ya, banyak lagi tadi sudah kita uraikan potensi-potensi yang ada di Oku Selatan ini memang luar biasa, tapi mungkin di akhir-akhir ini sendiri mungkin saya sendiri ingin ada sedikit permainan, tebak-tebakan bisa ya Pak Bupati ya? Wah, mungkin boleh nih, challenge-nya bagus juga, tebak-tebakan. Tebak-tebakan challenge ini seru Pak, jadi mungkin masyarakat juga kalau udah mendengar mestinya, kalau saya sebut mungkin misalnya Kabupaten Oku Selatan, mungkin apa nih Pak kalau saya misalnya challenge, Oku Selatan, mungkin apa Pak yang ada di benak Bapak? Saya jawab ya. Jawab Pak, kalau ada. Oku Selatan, Bupati Popo Ali. Kan biar orang tahu dari situ lah ikon, biar orang masuk ke dalam lagi. Iya, betul. Luar biasa. Jadi kalau pemirsa menanya Oku Selatan, Bupati Popo Ali. Luar biasa, gampang ya. Kalau tadi Kabupaten Oku Selatan, kalau bicara tentang Muara II Pak? Muara II, pisang dan jagung. Wah, pisang dan jagung. Jadi kalau bicara dengan Muara II, pisang dan jagung. Ingat kalau ke Muara II, ada pisang, ada jagung ya Pak ya. Potensi pertaniannya ya Pak ya, luar biasa kalau bicara tentang pisang dan jagung. Terus kalau kembali lagi, kalau tadi saya menyebut Danau Ranau. Kalau Danau Ranau ini mungkin semua sudah hampir tahu ya Pak ya. Kalau saya bilang Danau Ranau. Tiga kata ya, kata Danau Ranau. Seminung, Mujair Kumbang. Wah, Seminung, Mujair Kumbang. Jadi kalau udah Danau Ranau tuh sudah ada gunung Seminung, kulinernya Mujair Kumbang. Harus coba pasti. Harus coba. Jadi kalau ke Oku Selatan harus mencoba melihat lokasi Seminung dia ada di Danau Ranau dan mencoba kuliner Mujair Kumbang. Mujair Kumbang. Wah, beda dengan mujair-mujair lainnya ini Pak. Beda lah. Luar biasa kalau bicara dengan itu. Kalau tadi bilang Danau Ranau sudah sebut, tapi kalau saya sebut juga Gunung Seminung. Hiking. Ada Gunung Seminung kan identik dari Lampung, dari mana-mana itu orang naik gunung sekarang, ada puncaknya. Wah, luar biasa. Kembali lagi Pak, kalau saya sebut Kopi Ranau. Kopi Ranau. Ayo Kopi Ranau.
wisata. Wisata. Nah, kalau Jadi identiknya kan kalau sudah kopi ngopi, itu harus berwisata. harus wisata. Kalau di rumah kurang enak ngopi, Kurang enak. harusnya ke kafe di Danau Ranau. Di biar Danau enak. Ranau, Nah, di situ ada kopi Ranau, berbeda ada. ya Pak ya, luar biasa. Pasti beda. Suasana juga beda. Pasti suasana beda. Suasana alamnya juga luar biasa Luar ya biasa. Pak. Baik, kalau masih banyak lagi challenge. Kalau saya bicara, ada lagi Pak yang belum kita sebut, gula aren. Wah, gula aren. Ini luar biasa Pak, gula aren. Ini udah cukup terkenal banget ini kalau untuk Oku Selatan. Bawa pulang. Wah, luar Kan biasa. harus kalau ke sini, kalau Oku Selatan identik pasti orang datang. Betul. Pasti mau singgah nyari pokat gula aren untuk bawa pulang ke daerah. Iya, Gula aren jawabnya betul. bawa pulang. Termasuk saya Pak, kalau ke Oku Harus Selatan bawa pulang, secara harus bawa bawa pulang gula pulang. aren karena fungsinya Pasti sangat ditanya banyak. dari mana? Ya, Oku Selatan Selatan. bawa ini enggak? Ya, ya Nah, betul, gula harus bawa aren. pulang. Itu oleh-oleh Pak, luar Oleh-oleh. biasa. Luar biasa ya Pak kalau bicara tentang potensi Oku Selatan dan pemirsa memang luar biasa. Kami tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati Oku Selatan, Bapak Popo Ali Martopo. Luar biasa memang potensi-potensi yang ada di Oku Selatan ini. Dan tentunya dengan keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua rakyat Oku Selatan ya Pak. Benar. Dan mungkin kami akhiri pembicaraan kami di Suara Sriwijaya Seri bersama saya Marhama Aidawati. Sampai jumpa. Terima kasih.